tidak halal bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan dengan saudara muslim lebih dari 3 malam. Jika mereka berdua saling bertengkar atau saling mendiamkan diri dari 3 malam tersebut, maka keduanya jatuh dari kebenaran selama mereka berada dan menyambung hubungan silaturahmi kembali. Jadi siapa di antara kita yang memutus ukhuwah kita, memutus persaudaraan, persahabatan kita, atau sering mengadu domba antara satu dengan yang lain, maka 1-2 hari ketika itu kita akan terputus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas. Hanya dari itu hati-hati jamaah, kalau ibadah kita mau diterima, apatah lagi sholat kita mau diterima, jangan pernah menyimpan di hati kita kebencian. Jangan pernah menyimpan di hati kita iri dengki atau sifat adu domba di antara satu dengan yang lain. Semua sifat-sifat itu menggugurkan segala amal yang wajib ataupun yang sunnah kita. Di riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian belum juga sadar di hari pertama, di hari kedua dan di hari ketiga, maka celaka dan celakalah engkau nanti di yaumil akhirat nanti, yang tidak mendapat syafaatku di yaumil akhirat nanti. Jadi Rasulullah tidak memberikan kita syafaat ketika kita banyak musuh di dunia ini, banyak gesekan-gesekan atau banyak adu domba di antara kita. Allah berpaling dari syafaatnya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak mempunyai golongan atau umat orang yang senantiasa memutus ukhuwah silaturahmi. Berarti Nabi kita tidak mengakui kita. Jadi kalau Nabi tidak mengakui kita, kita mau kemana jemaah? Surga, neraka, itu kita yang tentukan. Tapi harus mendapat berkah dari syafaat atau izin dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu di antara kewajiban-kewajiban yang perlu kita lakukan, misalnya ada si A Paku Bombe, ini si A Paku Bombe sama-sama B, A bombenya B, B bombenya A, datang C di tengah-tengah, nah tambahi apinya, nah bumbu-bumbui. Dia kasih apa namanya? Ya kalau sayur itu dikasih apa namanya? Peksin atau garam, atau bahkan ada orang yang tambah rasa ayam, roiko atau apakah. Nah tambah-tambahin. Mana yang lebih besar dosanya? Si A kah? Si B atau si C? Hah? C. Orang yang tadinya sudah mau baku baik, yang tadinya sudah pakai senyum-senyum tapi belum bisa salaman, datang si C bilang, tadi itu si A tuh Nabi lagi kok begini, begitu, begini. Nabi bilang, betul kok. Nah tadi senyumnya sama saya, bohong itu senyumnya. Bohong-bohongnya itu senyum. Oh masa? Akhirnya si B kembali membenci si A gara-gara si C. Mentung ini si C. Orang sudah mau tadi paku baik, datang C, kasih bumbu-bumbu. Makanya marilah kita benahi diri kita. Memang gampang itu, mencari musuh itu mudah sekali, tapi mencari teman sahabat satu saja itu susah. Cari teman banyak, berteman itu boleh banyak, tapi cari sahabat yang merasakan susahnya kita, senangnya kita itu sulit. Cari sahabat, musuh banyak musuh. Sebentar lagi saja pakai pulang lagi, sebentar pakai apa nanti pakai musuh kita. Setan itu suka membuat kita
tidak tenang hidup kita. Makanya seorang muslim tidak boleh memutuskan hubungan dengan saudaranya muslim lebih dari tiga hari. Tidak boleh kita bombe lebih dari 3 hari. Sebab apa? Sebab siapa di antara kita yang bombe 3 hari, maka 4-5 harinya itu sudah dikuasai oleh syaitan. Dikuasai oleh syaitan. Akhirnya bombenya yang tadi cuma batas 3 hari jadi 1 tahun. Nanti di lebaran mau datang itu minta maaf. Bombenya bertambah 1 tahun. Momen meminta maaf itu tidak harus menunggu nanti lebaran. Momen memaafkan itu setiap hari. Tidak perlu tunggu harinya, karena hari maaf memaafkan itu tidak ada harinya. Sama hari ibu, tidak usah tunggu 1 tahun baru kita rayakan hari ibu. Hari ibu setiap hari, hari ayah setiap hari, hari ibu setiap hari, hari maaf memaafkan juga setiap hari. Hari cinta mencintai yang bahasa Inggrisnya Valentine. 1 tahun 1 kali, jangan, tidak usah kasih pakai hari. Sayang menyayangi setiap hari, cinta mencintai setiap hari, hormat menghormati setiap hari, maaf memaafkan setiap hari. Jangan tunggu hari Valentine baru sayang. Jangan tunggu hari ibu baru dibikinkan kado. Itu ibu 1 tahun 1 kali ibu dibikinkan kado, baru diucapkan selamat hari ibu. Setelah itu 1 tahun lagi menunggu baru mengucapkan lagi kembali selamat hari ibu. Begitupun hari ayah. Tadi kan tidak ada hari ayah, yang ada hari tapi protes ke bapak-bapaknya, akhirnya dibikin juga hari ayah. Makanya tidak ada lagi hari anak. Kan? Kalau hari Pancasila ada, ya, hari kemerdekaan ada. Itu memang harus dirayakan setiap tahun. Tapi kalau ada orang yang mencatat dan mengatakan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian hari ibu, hapuskan itu di benak kita. Tidak ada hari ibu. Hari ibu setiap hari bagi kita semua. Hapuskan itu. Tidak ada hari ibu. Hari ibu setiap hari. Hari ayah juga setiap hari. Maaf memaafkan, jangan tunggu 1 tahun 1 kali baru datang minta maaf. Ya. Siapa yang mau diterima ibadahnya di sini semua, buka pintu maaf kepada kita semua. Jangan sampai di hati kita ini punya rasa iri dengki atau hasud. Memang susah itu untuk minta maaf. Maaf itu gampang, melupakannya yang susah. Memberi maaf itu gampang, betul tidak? Beri maaf. Tapi melupakannya itu butuh proses. Yang penting sudah bikin kasih maaf. Rasa simpan di hati. Kalau kita lihat itu orang yang kita tidak suka, ya Allah, hilangkan ini di hatiku, jangan orang baik. Bisa begitu? Insya Allah. Yang kedua di dalam kitab ini, jika kedua-dua muslim berselisih, saling mendiamkan diri dengan tidak bertegur sapa lebih dari 3 malam, maka keduanya akan jatuh dari kebenaran akhlak. Keduanya tadi, si A dan si B, jatuh dari rahmatnya Allah, hilang dari rahmatnya Allah, musnah dari rahmatnya Allah. Kalau rahmat Allah sudah hilang dari satu balik kita, kalau rahmat Allah, kasih sayang Allah, perhatian Allah hilang kepada kita, maka tidak bergunalah kita hidup di dunia. Karena yang membuat kita bahagia itu Allah, yang membuat kita bisa senang itu Allah, yang membuat kita bisa bahagia selamat dunia dan akhirat itu pun juga atas ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah. Apalagi kita suka benci karena dengar sesuatu, ya, kita ikut-ikutan benci sama ada di
tanya, pernah kita benci sama orang gara-gara orang yang menyampaikan itu tidak baik sama orang? Sudah paham ngerti ya? Ada orang datang sama kita bilang tidak baik itu orang. Kira-kira kita ikuti atau kita dengarkan itu orang? No. Kenapa kita mau ikuti orang itu? Kalau betul itu orang juga tidak baik, jangan kita jauhi. Ya kan? Kalau tidak baik, hindari, bukan dijauhi. Jangan ditambah. Jangan ditambah. Memang itu bodoh, tidak baik itu memang orang yang temani begini. Aduh, ini yang panjang persoalan. Ini berapa? Ini kalau tidak salah ini 4 Rabiul Awal. Ya. Kemarin 3 Rabiul Awal. Kurang lebih dari 8 hari lagi masuk kelahiran Nabi Muhammad. 12 Rabiul Awal. Ini sudah 4. Ya, sudah 4 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal sampai selesai Rabiul Awal, jangan ada kebencian di hati kita. Senang terus, bahagia terus. Apa yang saya ajarkan kemarin waktu di malam Jumat, salawat, istighfar dan al-baqiyatus shalih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Perbanyak salawat, perbanyak istighfar, perbanyak kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini amalan para wali-wali Allah. Ini amalan para ulama-ulamanya Allah, para salafus saleh. Mengamalkan bacaan ini dari 1 Rabiul Awal hingga akhir Rabiul Awal. Akhir Rabiul Awal itu panjang. Ada orang sekarang nanti sudah banyak orang rayakan Maulid. Jadi jamaah, siapa yang rumahnya mau barakah, ya. Siapa yang rumahnya mau diberkahi, ya, minimal bergembira. Walaupun Anda tidak bisa merayakan Maulid, minimal di hati kalian ada tersimpan kegembiraan datangnya 1 Rabiul Awal hingga akhir Rabiul Awal. Sebab apa? Rasa gembira inilah nanti yang menjadi saksi kita mendapat syafaat al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira. Kita tahu kisahnya Abu Jahal, Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab? Benci sama Nabi tidak? Abu Lahab itu sangat luar biasa bencinya. Padahal ini Abu Lahab paman. Padahal ini Abu Lahab pamannya Nabi. Karena tersimpan kebencian, kedengkian, hasud menghasut, akhirnya Abu Lahab ini disiksa terus, tidak pernah stop kecuali di hari Senin. Ini Abu Lahab hanya hari Senin saja itu siksaannya diberhentikan. Abu Lahab setiap hari Senin penyiksa kubur istirahat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Abu Lahab dibalok-baloki, diserang, dipukul, dihancur tubuhnya. Kenapa? Karena dia benci kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi setiap hari Senin Abu Lahab pray dari siksaan. Kenapa? Karena dia bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bergembira dia. Abu Lahab bergembira. Dengan apa? Kegembiraan Abu Lahab dengan membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah. Budaknya dia bebaskan. Suwaibah, pergi mau ku bebaskan kau. Kenapa wahai tuanku? Karena aku gembira atas lahirnya. Karena ini Suwaibah dari rumah Siti Aminah lari keluar menyampaikan kepada Abu Lahab. Apa yang disampaikan? Wahai Abu Lahab, wahai tuanku, sudah lahir Nabi Muhammad, sudah lahir cahaya Nurul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir di muka bumi. Bahaya Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab tidak disiksa setiap hari Senin. Makanya itu Nabi sendiri saja merayakan hari lahirnya. Nabi merayakan hari lahirnya. Bagaimana bentuk Nabi merayakan hari lahirnya? Dengan berpuasa.
hari Senin. Makanya puasa hari Senin itu bentuk kegembiraan Nabi atas lahirnya pada hari Senin. Makanya terjadilah puasa hari Senin. Apalagi siapa di sini yang tidak bahagia atas lahirnya Nabi? Saya mau tanya, dunia bisa ada karena siapa? Neraka dicipta karena siapa? Surga dicipta karena siapa? Bumi, lautan, gunung dan semua isinya dicipta karena siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sudah dibaca. Coba kita baca-baca kitab Maulid Ad-Diba. Ibu-ibu MT YSM ini sikirnya Maulid Diba. Kalau kami dulu pernah baca Diba, tapi sudah diambil sama MT YSM, jadi saya berhenti baca Maulid Diba, saya ganti dengan kitab Maulid Ad-Di'udami. Ketika saya ke Yaman, saya ambil serana ijazahnya kepada Al-Habib Umar. Habib Umar bilang, kalau kau pulang di Indonesia nanti jangan kau ganti-ganti ini baca ini kitab Maulid terus. Akhirnya sudah beberapa tahun ini kita baca ini, langsung dari tangan beliau memberikan kita. Nah, ini Diba saya serahkan sama Ibu Cici dan kawan-kawan MTYSM. Masya Allah, tidak ada orang yang rugi menceritakan kisah Nabi Muhammad, apalagi membaca salawat Nabi. Tidak ada orang bangkrut hidupnya, bangkrut hatinya. Tidak ada orang yang galau hatinya ketika dia mengingat Nabi Muhammad. Siapa yang di sini galau hatinya, obatnya mengingat Nabi Muhammad. Siapa yang di sini merana hidupnya, mau hidupnya jadi senang, ingat Nabi Muhammad, bayangkan Nabi Muhammad, pandang Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah. Enak itu kalau Nabi Muhammad. Makanya ada dua cinta yang tidak terputus, yaitu cinta kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta sama orang tua terputus di dunia, akan tersambung kalau di dunia baik. Tapi kalau anak sama orang tua nanti nafsi-nafsi. Bahkan banyak anak yang menyelamatkan orang tuanya, bukan orang tua yang menyelamatkan anaknya. Banyak anak nanti yang menyelamatkan orang tuanya masuk ke dalam surga, tapi sedikit orang tua yang bisa selamatkan anaknya masuk di dalam surga. Tapi banyak anak yang menyelamatkan orang tuanya masuk di surga. Kenapa? Kalau ada orang tua yang mengandung meninggal bayi, itu ialah yang menolong kita nanti. Kecil, besar. Kalau ada orang tua pandai mendidik anaknya dari kecil sampai besar, birru wali, dan dapat menghormati orang tua, ini nanti akan tersambung. Tapi kalau ada anak durhaka sama orang tua nanti yang tidak mendidik anaknya di dunia, kau bilang orang tua bisa enak, orang tua nanti diminta pertanggungjawabannya di atas. Dia anaknya, ya, bahasa wali kota, jagai anaknya. Nah, seperti itu bahasanya. Terus yang ketiga, benahi diri kita. Pandang orang itu mulia daripada diri kita. Kalau kita lihat orang jahat, bilang sama itu orang jahat, ini jahat, tapi dia lebih mulia daripada saya. Jangan pernah menganggap diri kita lebih mulia. Tidak ada orang yang bisa menilai dirinya, saya ini masuk surga, saya kau neraka. Tidak boleh. Bukan mulut kita yang menentukan orang masuk neraka atau surga. Yang menentukan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh saja orang ahli maksiat ini hari minum ballo, banyak berjudi, dia berzina, dia narkoba, dia penuh dengan maksiat. Tapi besok tidak ditahu. Ahli maksiat bisa bertobat, ahli tobat bisa bermaksiat. Jadi jangan nilai orang dari penampilan. Boleh saja ada orang rapi pakaiannya tapi busuk hatinya. Jadi jangan nilai orang, jangan suka mencas orang. Sana ada ininya, ini dulu pernah nakal. Tidak ada orang tidak pernah nakal. Semua orang pernah nakal. Ada proses masa kanak-kanak. Kalau ada orang bohongi dirinya, bilang ini orang tidak pernah nakal, bohong itu. Semua orang punya perjalanan hidup. Semua orang punya
perjalanan hidup. Saya perjalanan hidupku ada yang tahu di sini juga. Bagaimana perjalanan hidup saya? Ini bukan yang mau dibanggakan. Perjalanan hidup bagaimana? Siapa yang di sini tidak pernah berbuat maksiat? Angkat tangan coba di sini. Siapa yang paling suci di sini? Angkat tangan coba. Ada? Nggak ada. Ya. Kalau kita nakal wajar, itu yang bahaya kalau bocah tua nakal. Kalau ada orang nakal di umur SMP wajar atau tidak? SMP, SD dia nakal wajar? Hah? Wajar. Masa kenakalan itu ada? Nakal di SD, nakalnya SD begini modelnya, nakalnya SMP begini, nakalnya SMA-nya begini, nakalnya nanti kuliah begini. Yang kalau nakalnya terus sambung menyambung sampai rambutnya putih, itu nakal, itu namanya bocah tua nakal. Ada itu proses nakal. Ada proses nakal. Bersyukur ki kalau ada orang tidak baik menjadi baik. Bukan berat. Tahu. Yang tahu jalan hidupku banyak macam. Saya cerita sedikit. Bisa tidak? Mau tahu tidak? Supaya tidak ada yang di sini cerita bilang hati itu bagaimana? Saya pernah di masa kecil ini ada Ibu Devi di sini ada. Mana Mama Devi? Pernah saya kasih susu Mama Devi. Nah itu Mama Devi saya pernah kasih susu. Tetangga saya itu di sebelah ini. Ini Mama Devi. Saya kecil-kecil saya ya. Masih kecil-kecil. Di sini banyak yang lihat saya kecil-kecil. Angkat tangan dulu. Yang lihat saya kecil. Yang lihat saya tuh 1, 2. Yang lihat saya kecil-kecil. Ibu, dulu beliau yang ngajari saya. Yang lihat saya kecil-kecil banyak. Yang lihat saya susahkan orang banyak. Yang lihat saya pernah minum banyak. Saya ini pernah minum. Saya pernah narkoba. Saya berzina. Saya bukan banggaan itu. Tapi syukurlah berzina bisa mengajarkan kalian ke tempat ini. Ada nggak seperti itu? Bagaimana kisahnya Ustadz Arifin Ilham? Bagaimana kisahnya Ustadz Uje? Bagaimana kisahnya Anton Medan? Hampir semua pendakwa-pendakwa yang nomor 1 di Kota Makassar, Habib Mahmud, bandar narkoba. Saya tanya ini, bandar ini ada sahabatnya Habib Mahmud di sini. Bandar narkoba, DPO, lari dari Jakarta ke Makassar sembunyi, akhirnya bertobat di jalan Allah. Alhamdulillah. Yang bahaya itu mantan ustadz jadi preman. Kalau preman menjadi ustadz, alhamdulillah. Ya, siapa lagi kita mau dengar kisahnya? Saya pernah jadi tukang parkir, saya pernah jadi karnet, saya pernah banyak macam itu bikin. Tapi adakah yang tahu saya sekolah? Saya tinggalkan Makassar itu saya belajar. Tapi waktu orang di sini lihat saya tidak tahu di mana Habib sekolah. Ya seperti itu kisahnya. Jadi kalau dibilang Habib itu dulu begini, begini, betul itu apa yang kau ceritakan. Daripada saya menyembunyikan apa yang saya lakukan. Betul. Siapa lagi di sini kalau saya mau tunjuk-tunjuk? Jangan kok sama ada tatonya. Tato itu bukan maksiat. Ada ustadz bilang kalau orang yang tidak ada tatonya tidak diterima sholatnya. Jadi tato. Saya mau tanya, tato itu hukumnya apa? Yang tahu hukum di sini angkat. Tato itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Tato. Angkat. Yang itu coba ahli fikih ada di sini. Saya mau tanya itu tato hukumnya apa? Tidak ada yang tahu kan? Misalnya tato di sini di tangan, kena air wudhu, batal wudhu atau tidak? Siapa itu yang bilang batal? Angkat tangan. Saya mau tanya dulu kan?
ada tato akan batal wudu kalau tidak sesuai rukun. Jadi biar orang tidak ada tatonya, kalau kaji di jili ambil wudu tidak sah juga wudu. Ya. Ada rukunnya. Saya mau tanya, rukun wudu ada berapa? Rukunnya wudu ada berapa? Saya sudah sering ajarkan itu. Rukun wudu ada berapa? 4. Pertama, muka. 1, 2, kah? 3, Kepala. di 4. Apa? Kah? Saya mau tanya, niat itu masuk di rukun mana? Wajib atau sunnah? Hah? Cuci tangan sunnah atau wajib? Kumur-kumur sunnah atau wajib? Muka wajib atau sunnah? Tangan wajib atau sunnah? Kepala wajib atau sunnah? Sudah lagi kepala. Telinga? Kaki? Berarti 4, yang lain semua sunnah. Itu perlu diperhatikan. Banyak orang wudu. Saya kan sudah ajar ya, batal wudu kalau air tidak mengalir. Jadi kalau ada orang wudu lalu air tidak mengalir di mukanya, maka batal wudunya. Kalau ada orang yang berwudu lalu tidak mengalir itu air di mukanya, batal wudunya. Jadi wudu itu tidak sah kalau cuma digosok-gosok begini. Bukan wudu namanya, itu cuci muka. Hah? Ini juga batal kalau ada orang wudu cuma digosok-gosok begini, batal wudunya. Harus mengalir dari atas turun begini. Ini mengalir. Kalau ada orang wudu cuma digosok-gosok begini, batal wudunya. Batal wudu, batal sholat. Perbaiki di tempat wudu. Terus apa lagi? Kaki ketemu kaki batal wudu. Ada pernah berwudu di sini kakinya, kaki kanannya lah gosok kaki kirinya lah gosok kaki. Hah? Ada begitu? Batal wudu itu. Kaki kanan bantu kaki kirinya lah cuci, kaki kiri bantu kaki kanannya. Sah wudunya atau tidak? Tidak. Itu wudu dari mata kaki sampai ke jari-jari. Mengalir juga. Makanya ini simple gini sebenarnya kan. Makanya semoga kita semua ini dengan hadirnya kita di majelis ilmu yang tidak ditahu menjadi ditahu. Simple di jamaah. Yang penting jaga hati kita. Jangan suka mencas kepada seseorang. Setiap kali kita memandang yang tidak baik, katakan kepada yang tidak baik, kau lebih mulia daripada saya. Kalau kau memandang tai, katakan juga sama tai, kau itu lebih mulia daripada saya. Kau itu tai tidak punya otak, saya punya otak, tapi lebih busuk daripada tai. Mana lebih mulia, tai kambing atau kita? Jujur di jamaah, mana lebih mulia, tai kambing atau manusia? Hah? Lebih mulia. Kalau saya ditanya mana lebih mulia, tai kambing atau manusia, saya bilang tai kambing lebih mulia. Tai kambing itu busuk ji. Wajar dia busuk karena tidak ada otaknya untuk membersihkan dirinya. Kita ada otak tapi tidak dibersihkan dirinya. Betul? Makanya satu ketika waktu ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya cinta sama kamu, saya hormat kepadamu ya Rasulullah, kasihkan dulu amalan ya Rasulullah, saya mau sekali ikut berperan sama kamu. Rasulullah lihat tai kambing di depan, nabungkus, nak kasih ke sahabat, bawa ini. Rasulullah kasih tai kambing sama itu sahabat. Ketika itu sahabat ambil, dia simpan di kantongnya. Perang Rasulullah, ikut dia pergi perang. Setelah dia sampai di medan perang, tidak mati-mati, digusur tidak mati, ditembak tidak mati, tidak mati. Selesai perang, mundur semua. Ini tadi sahabat yang dikasih tai kambing penasaran, kenapa saya tidak mati-mati? Padahal saya di depan digusur kan tidak mati, ditembak kan tidak mati, penasaran.
Jangan-jangan apa nak kasihkan Nabi Muhammad ini? Kita buka. Ih, kayak kambing. Kayak kambing. Sudah itu bikin apa? Nah, bungkus kembali, pergi kuper lagi. Akhirnya ditembak, digusur, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Karena ada keraguan. Anda tahu apa makanan kasih. Makanya kalau kita dapat sesuatu itu biiznillah saja. La haula wala quwwata illa billah. Ini jamaah, tadi saya sudah katakan semua yang kita kerjakan ini bisa hangus terbakar kalau kita senantiasa merasa diri kita lebih baik di antara satu dengan yang lain. Hilangkan kebencian, jangan ada adu domba, hilangkan diri hati, tanamkan sifat mahabbah, cinta kepada ukhuwah kita, maka kita semua akan selamat dunia dan akhirat. Insyaallah di tanggal 29 kita akan merayakan Maulid Akbar di tempat ini. Jangan lupa semua hadir di tanggal 29 akhir bulan pada hari Ahad, dan insyaallah kita akan merayakan Maulid. Silakan semua yang mau membawa telur-telur, bakul-bakul, songkol-songkol, ayam-ayam, terbuka untuk umum. Bisa dibawa semua. Ya, bisa dibawa. Niat. Kenapa kita dianjurkan bawa begitu? Supaya apa? Sedekah, bergembira. Nanti kita akan bahas itu. Bagaimana hukum-hukum bersedekah dalam acara-acara maulid. Ya, yang mau maulid silahkan. Yang tidak mau maulid, no problem. Yang mau maulid silahkan, karena maulid masuk kategori syiar. Maulid itu masuk kategori bukan syariat. Maulid itu syiar, menyiarkan sesuatu itu indah. Jadi jangan mengatakan yang tidak bermaulid silahkan. Yang mau maulid silahkan. Yang maulid alhamdulillah. Yang tidak maulid juga banyak juga orang tidak mau maulid tapi tidak makan telurnya, makan sum telurnya. Tidak mau maulid tapi tidak makan sum telurnya, makan ayamnya. Jadi insyaallah mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum wa syukurullahi wa ni'mal wakil liman maulana wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi yang hadir pada saat sudah asar 3 orang saja ya. Jadi jamaah di sini ada Ustadz Fahri Ilzi yang akan membuka pembelajaran pembacaan tajwid dan tahsin. Tajwid dan tahsin setiap hari Ahad sesudah sholat asar, terbuka untuk umum. Jadi siapa yang mau belajar tajwid atau tahsin, ada di sini yang sudah pintar baca Qur'annya, dia mau memperbaiki bacaan Qur'annya, nanti ada ustadznya yang membimbing. Jadi itu terbuka 1 kali 1 minggu. Sesudah sholat asar sampai menjelang maghrib langsung lanjut pengajian lagi. Ya, pembacaan tajwid dan tahsin. Mungkin ada penjelasan dari Ustaz Fahri? Ada. Nah, jadi tadi santri yang tadi datang sudah 3 ya. Bagi Anisanya juga alhamdulillah belajar dibagi laki-laki juga. Ada. Sini kan sudah yang mau baca ya tajwid. Tidak usah lagi saya tes kayak kemarin ya. Tidak usah saya tes. Misalnya baca Qur'annya. Kadang-kadang jangan benarkan bacaan Qur'an tanpa kita dibenarkan sama orang. Jadi kalau kita mau tahu bilang ini benar atau tidak, panggil orang baru kita baca. Jangan kita yang baca baru kita yang benarkan. Kan begitu. Ya. Jadi jamaah hari apa? Hari Ahad. Sesudah sholat asar kita buka di sini pengajian tajwid dan tahsin. Pengajian tajwid dan tahsin. Yang mau membenarkan bacaan Al-Fatihahnya, itu enak. Yang utama saya itu rasa Al-Fatihahnya mau dibenarkan, karena dalam sholat itu yang wajib adalah Al-Fatihah. Hanya benarkan itu baca Al-Fatihah. Yang lain itu hukumnya sunnah. Jadi insya Allah itu yang saya bisa sampaikan info. Ustaz Fahri berdiri dulu di sini, biar dilihat sini. Berdiri. Kalau ada Nabi Muhammad. Perkenalkan
Ustaz Fahri